Definisi perubahan musim. Perubahan musim adalah fenomena alam di mana terjadi variasi reguler dalam kondisi cuaca dan iklim pada suatu wilayah selama periode waktu tertentu. Biasanya terjadi sepanjang tahun. Perubahan musim terjadi sebagai respon terhadap perubahan posisi bumi dalam hubungannya dengan matahari dan pola angin global. Perubahan musim dimulai dari yang pertama, rotasi bumi. Bumi berputar mengelilingi sumbunya, menyebabkan pergantian siang dan malam setiap 24 jam. Yang kedua, revolusi bumi. Bumi mengorbitkan matahari dalam waktu sekitar 365,25 hari yang menyebabkan perubahan musim. Yang ketiga, kemiringan sumbu bumi. Sumbu rotasi bumi sekitar 23,5 derajat terhadap bidang orbitnya. Hal ini menyebabkan pergantian musim yang disebut dengan musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Yang keempat, pola angin global. Perubahan musim juga dipengaruhi oleh pola angin global, seperti angin muson dan jet stream, yang memindahkan udara panas dan dingin di seluruh planet. Dan yang terakhir, perubahan cuaca. Perubahan musim seringkali diindikasikan oleh perubahan cuaca yang terjadi secara bertahap, seperti peningkatan suhu, curah hujan, dan kelembapan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan musim. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan musim melibatkan interaksi yang kompleks antara atmosfer, lautan, dan permukaan bumi. Faktor-faktor tersebut antara lain yang pertama adalah rotasi bumi. Rotasi bumi menghasilkan perbedaan dalam penyinaran matahari di berbagai wilayah di bumi. Hal ini menyebabkan perubahan musim karena perbedaan durasi dan intensitas cahaya matahari yang diterima oleh setiap belahan bumi sepanjang tahun. Yang kedua adalah inklinasi poros bumi. Inklinasi poros bumi menyebabkan perubahan musim karena menyebabkan perubahan sudut matahari saat menyinari permukaan bumi. Ketika salah satu belahan bumi cenderung lebih dekat ke matahari atau terjadi musim panas, yang lainnya cenderung lebih jauh atau mengalami musim dingin. Yang ketiga adalah perubahan orbit bumi. Perubahan orbit bumi juga dapat mempengaruhi perubahan musim dalam skala waktu yang sangat panjang. Namun efek ini biasanya tidak signifikan dalam jangka pendek seperti yang terjadi dalam perubahan iklim. Yang keempat adalah distribusi panas oleh arus laut. Arus laut membawa panas dari daerah-daerah tropis ke daerah-daerah lain di seluruh dunia. Arus laut seperti arus Gulf di Atlantik Utara dan arus Australia Timur di Samudra Pasifik mempengaruhi iklim global dan iklim lokal dan iklim global. Yang kelima adalah topografi. Topografi suatu wilayah seperti pegunungan atau lembah dapat mempengaruhi pola angin dan curah hujan. Hal ini dapat menyebabkan variasi musiman yang signifikan dalam cuaca dan iklim. Yang keenam adalah aktivitas matahari. Aktivitas matahari seperti siklus sunspot atau radiasi matahari juga dapat mempengaruhi perubahan musim dengan mempengaruhi kuantitas dan distribusi energi matahari yang mencapai bumi. Yang ketujuh adalah fenomena cuaca ekstrim. Peristiwa cuaca ekstrim seperti El Nino dan La Nina dapat mempengaruhi pola musim di seluruh dunia dengan mengubah suhu permukaan laut dan pola angin di Samudra Pasifik. Yang kedelapan adalah aktivitas manusia. Aktivitas manusia seperti deforestasi, urbanisasi, dan emisi gas rumah kaca dapat mempengaruhi perubahan iklim secara keseluruhan yang pada gilirannya mempengaruhi pola musim di berbagai wilayah. Faktor-faktor ini saling terkait dan kompleks, menyebabkan variasi musiman yang berbeda-beda di seluruh dunia. Dampak perubahan musim akibat pemanasan global. Dampak pada musim semi dan musim gugur yaitu yang pertama, penurunan durasi dan intensitas. Pemanasan global menyebabkan musim semi dan musim gugur menjadi lebih pendek dan kurang terdefinisi dengan jelas. Penurunan durasi dan intensitas musim ini dapat mengganggu proses pertumbuhan tanaman dan mengubah pola migrasi hewan. Yang kedua, gangguan pada pertanian dan produksi pangan. Perubahan dalam musim semi dan musim gugur dapat mengganggu siklus tanam dan panen serta mempengaruhi produktivitas pertanian. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan pasokan pangan. Yang ketiga, perubahan dalam pola migrasi hewan. Musim ini
musim semi dan musim gugur yang tidak terdefinisi dengan baik dapat mempengaruhi pola migrasi hewan yang pada gilirannya dapat mengganggu ekosistem dan keseimbangan alam. Dampak pada musim panas yaitu yang pertama, peningkatan suhu ekstrim. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu udara terutama selama musim panas. Suhu ekstrim yang lebih tinggi dapat menyebabkan kelelahan panas, dehidrasi, dan bahkan kematian. Yang kedua, kenaikan tingkat kekeringan dan kebakaran hutan. Peningkatan suhu dapat menyebabkan peningkatan kekeringan di beberapa wilayah. Ini menyebabkan risiko kebakaran hutan yang merusak lingkungan dan mengancam keselamatan manusia serta hewan liar. Yang ketiga, perubahan dalam pola curah hujan. Pemanasan global dapat mengubah pola curah hujan, menyebabkan peningkatan hujan di beberapa wilayah dan kekeringan di wilayah lain. Hal ini dapat mengganggu pertanian, pasokan air, dan kehidupan ekosistem. Dampak pada musim dingin yaitu yang pertama, penurunan durasi dan intensitas. Pemanasan global menyebabkan musim dingin menjadi lebih pendek dan kurang intens. Hal ini dapat mempengaruhi proses hibernasi hewan dan siklus pertumbuhan tanaman tertentu. Yang kedua, perubahan dalam distribusi salju dan es. Peningkatan suhu dapat menyebabkan perubahan dalam distribusi salju dan es yang dapat mempengaruhi pola aliran sungai dan ketersediaan air di musim panas. Ketiga, dampak pada ekosistem terestrial dan akuatik. Perubahan musim dingin dapat mempengaruhi ekosistem terestrial dan akuatik, termasuk populasi hewan dan tanaman yang tergantung pada musim dingin untuk siklus hidup dan reproduksi mereka. Masuk ke dalam materinya yaitu berupa dampak perubahan musim terhadap lingkungan. Perubahan musim akibat pemanasan global memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Berikut ini beberapa dampak utamanya. Yang pertama yaitu berupa perubahan ekosistem. Perubahan musim yang ekstrim dapat menyebabkan perubahan dalam komposisi dan struktur ekosistem. Misalnya, peningkatan suhu dan kekeringan dapat menyebabkan perubahan dan distribusi tumbuhan dan hewan serta mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang kedua yaitu gangguan pada siklus air. Perubahan musim dapat mempengaruhi siklus air dikarenakan yaitu peningkatan suhu dapat mempercepat penguapan air dari permukaan tanah dan perairan yang kemudian akan menyebabkan penurunan curah hujan dan juga meningkatkan risiko kekeringan di beberapa daerah. Yang ketiga yaitu pertumbuhan tanaman dan produksi pangan. Perubahan musim yang ekstrim dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan pangan, yaitu karena musim yang lebih panjang atau lebih pendek dari biasanya, seperti perubahan pola hujan dan mengganggu siklus pertumbuhan tanaman dan mengurangi hasil. Yang keempat yaitu berupa perubahan dalam distribusi spesies. Perubahan musim juga dapat mempengaruhi distribusi spesies hewan dan juga tumbuhan. Spesies-spesies tertentu mungkin terpaksa berimigrasi ke wilayah yang lebih cocok dan kondisi musim baru, sementara spesies lain mungkin mengalami kepunahan populasi karena tidak dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut. Yang kelima yaitu peningkatan risiko bencana alam. Perubahan musim yang ekstrim seperti banjir, badai, kekeringan, dan juga kebakaran hutan dapat meningkatkan risiko bencana alam. Hal ini dapat mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat serta menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Masuk ke bagian terakhir atau bagian yang keenam yaitu kehilangan biodiversitas. Perubahan musim yang cepat dan ekstrim dapat menyebabkan gangguan pada ekosistem yang berujung pada kehilangan biodiversitas. Spesies-spesies yang tidak dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan musim mungkin menjadi terancam. Perubahan musim terhadap sosial dan ekonomi. Dampak yang pertama, peningkatan risiko bencana alam. Contohnya banjir. Perubahan musim dapat menyebabkan pola curah hujan yang ekstrim, meningkatkan risiko banjir yang merusak infrastruktur dan pemukiman, serta menyebabkan kerugian nyawa dan harta benda. Contoh yang kedua ada badai tropis. Perubahan suhu permukaan laut dapat memperkuat badai tropis yang dapat mengakibatkan kerusakan parah pada wilayah pesisir dan infrastruktur.
Dampak yang kedua ada kerugian dalam sektor pertanian dan perikanan. Pertama, kerusakan tanaman. Perubahan pola curah hujan dan suhu ekstrim dapat mengganggu siklus pertumbuhan tanaman, mengakibatkan gagal panen dan menurunkan produktivitas pangan. Yang kedua, perubahan dalam produktivitas perikanan. Perubahan suhu laut dan ketersediaan makanan dapat mempengaruhi populasi ikan dan spesies laut lainnya, mengancam keberlangsungan sektor perikanan. Dampak yang ketiga, peningkatan penyakit vektorborne. Pertama, penyebaran penyakit tropis. Peningkatan suhu dan kelembaban dapat memperluas habitat vektor penyakit seperti nyamuk, meningkatkan risiko penularan penyakit seperti malaria, demam berdarah, dan chikungunya. Yang kedua, kesehatan masyarakat. Penyakit yang ditularkan oleh vektor dapat menyebabkan beban kesehatan yang besar pada masyarakat, mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan ekonomi. Dampak yang keempat ada migrasi dan konflik sosial. Yang pertama, perubahan lingkungan. Perubahan musim yang drastis dapat memaksa populasi untuk bermigrasi dalam pencarian sumber daya yang lebih baik, menyebabkan tekanan pada wilayah yang sudah padat penduduk dan potensi konflik. Yang kedua, kesenjangan sosial. Kelompok masyarakat rentan seperti petani kecil dan komunitas pesisir seringkali terdampak secara tidak proporsional oleh perubahan musim, meningkatkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang berdampak kelima ada kerugian ekonomi global. Pertama, peningkatan biaya penanganan bencana. Perubahan musim yang ekstrim membutuhkan lebih banyak sumber daya dan biaya untuk penanganan bencana yang pada akhirnya memberikan tekanan tambahan pada ekonomi global. Kedua, pertumbuhan ekonomi terhambat. Gangguan dalam sektor pertanian, perikanan, dan kesehatan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dengan memperburuk kondisi kemiskinan dan ketidakstabilan sosial. Dampak yang keenam ada keseimbangan anggaran negara. Pertama, pemerintah harus mengalokasikan dana yang lebih besar untuk penanggulangan bencana alam dan pemulihan pasca bencana akibat perubahan musim yang ekstrim. Dan yang kedua ada penurunan pendapatan pajak dari sektor-sektor terdampak dan dapat mengganggu keseimbangan anggaran negara dan menyebabkan defisit. Dampak perubahan musim terhadap kesehatan. Yang pertama, penyakit menular. Penyebaran penyakit penular seperti malaria, demam berdarah, dan penyakit lainnya yang ditularkan oleh vektor dapat dipengaruhi oleh perubahan musim, termasuk perubahan dalam suhu dan pola hujan. Yang kedua, penyakit saluran pernapasan. Musim dingin yang lebih hangat dan lebih pendek dapat mempengaruhi penyebaran penyakit saluran seperti influenza, bronkitis, dan pneumonia. Yang ketiga, penyakit kulit. Perubahan suhu dan kelembapan dapat mempengaruhi kondisi kulit seperti dermatitis atopik, eksim, dan infeksi kulit. Yang terakhir, gangguan kesehatan mental. Perubahan musim yang ekstrim atau tidak stabil dapat berkontribusi pada gangguan kesehatan mental seperti depresi musim dan gangguan efektif musim. Upaya adaptasi dan mitigasi. Adaptasi satu, peningkatan ketahanan pangan, pengembangan varietas tanaman yang tahan terhadap suhu ekstrim dan pola curah hujan yang tidak stabil. Yang kedua, praktik pertanian berkelanjutan seperti penggunaan teknologi irigasi yang efisien dan peningkatan rotasi tanaman. Dua, pengelolaan sumber daya air, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur air untuk mengurangi risiko kekeringan dan banjir. Yang kedua, pengembangan kebijakan pengelolaan air produktif dan inklusif. Yang ketiga, penguatan infrastruktur kota, terutama integrasi prinsip-prinsip tata ruang hijau dalam perencanaan kota untuk mengurangi efek panas perkotaan. Yang kedua, peningkatan kapasitas drainase dan manajemen air hujan untuk mengurangi risiko banjir. Yang keempat, pengelolaan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Yang pertama, pembentukan dan pelestarian kawasan konservasi untuk menjaga keanekaragaman hayati dan mempertahankan ekosistem yang tangguh terhadap perubahan iklim. Yang kedua, restorasi ekosistem yang terdegradasi untuk meningkatkan daya dukung lingkungan. Mitigasi. Satu, reduksi emisi gas rumah kaca. Pertama, peningkatan efisiensi energi dalam industri, transportasi, dan sektor lainnya. Yang kedua, transisi ke sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Yang ketiga, implementasi kebijakan regulasi emisi untuk mengurangi polusi udara. Yang kedua, promosi penggunaan transportasi ramah lingkungan. Yang pertama, inisiatif untuk meningkatkan penggunaan transportasi publik dan transportasi berbagi. Yang kedua, peningkatan infrastruktur untuk mendukung transportasi berkelanjutan seperti jalur sepeda dan trotoar pejalan kaki. Yang ketiga, pengelolaan limbah daur ulang.
serta kampanye untuk mengurangi pemborosan dan mempromosikan praktik daur ulang dalam masyarakat. Yang kedua, pengembangan sistem pengelolaan limbah yang efisien dan ramah lingkungan. Dan yang keempat, pendidikan dan kesadaran publik. Yang pertama, kampanye informasi dan edukasi tentang pentingnya mengurangi jejak karbon individu. Yang kedua, pengintegrasian pendidikan tentang perubahan iklim dan berkelanjutan dalam kurikulum sekolah. Ya, jadi kesimpulan yang kelompok kami ambil adalah perubahan musim adalah satu dampak yang nyata dari pemanasan global yang semakin memburuk. Dalam presentasi ini telah dibahas berbagai dampak perubahan musim akibat pemanasan global, mulai dari penurunan durasi dan intensitas musim semi dan gugur, hingga peningkatan suhu ekstrim dan kekeringan selama musim panas. Analisis menunjukkan bahwa perubahan musim ini tidak hanya berdampak pada lingkungan alamiah, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial dan ekonomi yang signifikan. Gangguan pada pertanian, kerugian ekonomi, dan risiko bencana alam menjadi tantangan serius yang dihadapi oleh masyarakat. Namun demikian, upaya mitigasi dan adaptasi dapat dilakukan untuk mengatasi dampak perubahan musim ini dengan pengurangan emisi gas rumah kaca, konservasi sumber daya alam, dan pengembangan infrastruktur tanah iklim. Kita dapat memperlambat laju pemanasan global dan mengurangi dampak negatifnya. Dalam menghadapi tantangan ini, kerjasama global dan kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan menjadi kunci untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Dan itu adalah kesimpulan yang kelompok kami ambil. Terima kasih.